Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Mari kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbananmu, buat karyamu dalam hidup kami, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. 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 Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Ada kuasa dalam domba Allah. Ada kuasa dalam domba Allah. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Allah
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Puji Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kami buka hati buat firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Dosa
semakin kami menyembah Engkau, kami menikmati sukacita yang luar biasa. Kami menikmati suasana sorga di hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mata kami tertuju, fokus kepada salib Golgota. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Semua berkata amin. Puji Tuhan. Selamat malam jemaat Tuhan, Friend of God Ministry di Surabaya dan jemaat Tuhan GPDI Sahabat Allah Sumeneb. Senang sekali meskipun kita semua tidak bisa beribadah dengan bebas di gedung gereja, tapi saya percaya Yesus ada di rumah saudara-saudara semua. Yesus bertahta di atas puji-pujian kita, dan Yesus berkarya dengan luar biasa. Kita sudah ada di minggu-minggu terakhir kematian Yesus, atau minggu-minggu terakhir kita akan memperingati Paskah. Oke, fokus kita sekarang kepada karya salib Yesus. Saya akan bacakan kitab 1 Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Saya bacakan firman Allah. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Malam ini saya beri tema khotbah saya, kuasa salib. Kuasa salib. Ada kuasa di dalam salib Yesus. Nah, kita mulai dulu dengan salib. Salib itu benda yang sederhana, 2 batang kayu, ya, dan itu seperti Injil yang memiliki 2 bagian, yaitu bertobat dan percaya. Sekali lagi, kayu salib, 2 palang, 2 kayu, 2 batang kayu, ya. Itu seperti Injil. Kalau saudara perhatikan, memiliki 2 bagian, yaitu bertobat dan percaya. Artinya apa? Walaupun sederhana, ya, walaupun sepertinya tak memiliki arti, tetapi hasilnya banyak. Kuasanya dahsyat, seperti yang kita baca tadi. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, hal salib itu adalah kekuatan Allah. Salib adalah alat untuk melarikan diri bagi orang Kristen. Dari mana? Dari neraka dan siksaan kekal. Salib juga menjadi kekuatan bagi kita melarikan diri dari kejaran virus corona. Ya, saudara-saudara, dari siksaan corona kepada mujizat pertolongan, pemulihan dari Tuhan. Jadi salib adalah alat di mana kita dapat melarikan diri dari neraka dan siksaan kekal. Nah, kita akan bicara sedikit tentang salib Kristus. Di antara 2 penjahat, Yesus ada di tengah-tengah. Dan sampai saat ini, Yesus tetap ada di tengah-tengah. Artinya apa? Antara manusia dan Allah. Antara bumi dan sorga. Ya. Jadi Yesus ada di antara surga dan bumi. Dia ada di tengah-tengah. Nah, kalau kita bicara lebih jauh tentang salib, pada saat kematian Yesus di kayu salib, tangannya terbuka lebar. Kedua telapaknya dipaku di kayu salib. Itu berbicara tentang
memanggil orang-orang berdosa sebanyak-banyaknya. Karena dia datang untuk mengampuni dosa. Dia datang mau menyelamatkan manusia. Meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka sudah lakukan, tapi dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Ini adalah kasih yang luar biasa. Sekali lagi, sungguh kasih yang luar biasa. Kita sungguh-sungguh berhutang darah. Kita seharusnya binasa, masuk neraka. Tapi Yesus sudah mengganti posisi kita. Dia mati di kayu salib. Oke, di dalam Alkitab kita juga menemukan itu sebagai pernubuatan, itu juga sebagai simbolis, itu juga sebagai pelajaran kepada kita. Yang pertama, saya buka kitab Keluaran pasal 15, kitab Keluaran pasal 15, kitab Keluaran 15. Di dalam Alkitab ada kitab Keluaran tetapi tidak ada kitab Kemasukan. Keluaran 15, saya akan bacakan ayat 22 sampai 26. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pertama kita lihat di sini ada salib di Mara, di satu tempat yang namanya Mara, ya. Dan di situ airnya pahit, kepahitan. Itu bicara tentang kematian. Sedangkan di dalam suratan Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut. Ini gara-gara dosa manusia hidup di dunia pahit, ada sakit penyakit, ada penderitaan, ada tekanan-tekanan. Tapi puji Tuhan, ketika kayu itu dilemparkan ke Mara itu, air di Mara itu, sehingga air itu berubah jadi manis. Artinya apa? Air itu menjadi kehidupan. Air itu memberikan kehidupan kekal. Dan ini juga berbicara kepada kita semuanya. Salib Yesus memberikan kehidupan kekal bagi yang percaya dan mengalaminya. Oke, nomor 2, kitab Bilangan pasal 21. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau.
berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Kayu lagi, tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kita tahu dari Alkitab, ular itu bicara tentang dosa. Iblis itu dilambangkan dengan ular. Dan kalau saudara tahu, Adam dan Hawa di Taman Eden jatuh di dalam dosa sebab digoda oleh ular. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, biarpun dipagut ular, biarpun dipagut oleh ular, mereka yang memandangnya, sebab ular itu ada di atas sebatang kayu. Nah, itu bicara tentang salib. Kuasa pagutan ular dikalahkan oleh kuasa salib. Jadi sampai sekarang dunia itu memberi lambang kepada apotek itu dengan sepotong kayu dan ada lilitan ular di situ. Itu bicara tentang kesembuhan, itu bicara tentang iblis dikalahkan, itu bicara pertolongan, itu bicara keajaiban bagi kita. 1 Korintus pasal 15. Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 56. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut sudah dipatahkan oleh kuasa salib. Berikutnya kita belajar di sini, kuasa salib memberi kemenangan. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, ya. Kuasa salib memberikan kemenangan. Jangan takut menatap hari esok. Jangan takut bermimpi besar bersama-sama dengan Tuhan. Jangan takut dengan virus corona ini. Sebab kita punya Yesus. Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yesus yang sudah mengalahkan iblis dan maut itu. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di dalam Matius pasal 27. Matius 27 ayat 32, 27 ayat 32 sampai 35. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Dan kita lanjutkan 45 sampai 53. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata,
Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu mereka ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, sekarang kita menemukan salib di Golgota. Kalau tadi kita belajar salib di Gunung Hor tadi, ya, kita juga sudah belajar salib di Marah, ya, atau di kota Marah yang airnya pahit. Tapi sekarang kita membaca salib di Golgota. Ketika Yesus tersalib di Golgota, belah. Artinya yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci terbuka, terbelah tabir itu. Dan kalau saudara perhatikan, ada jalan, ada pintu yang terbuka lebar untuk menuju sorga. Dan kalau kita perhatikan yang kedua dari ayat-ayat ini, kubur-kubur terbuka, dan semua orang-orang yang mati dikubur di Golgota itu bangkit. Ya. Nah, ini bicara tentang ada kebangkitan orang mati. Artinya apa? Yesus sudah mengalahkan kematian. Musuh utama yang tidak bisa ditaklukkan oleh manusia adalah kematian. Kalau sudah kematian, berarti game, tamat sudah hidup manusia. Tetapi Yesus sudah mengalahkan kematian. Yesus sudah mati, dan hari yang ketiga dia bangkit. Nah, berikutnya Matius 27 ayat 45 katakan begini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita baca, sejarah membuktikan ketika Yesus disalib di Golgota terjadi kegelapan selama 3 jam. Nah, saudara-saudara, jam pertama atau jam 1, jam kedua atau jam 2, jam 3. Nah, itu adalah waktu. Itu artinya, saudara-saudara, Yesus mati di kayu salib. Kuasa salib Yesus sudah menaklukkan alam. Ya, waktu ini bicara tentang alam. Alam itu ada waktunya panas, ada waktunya dingin, ya, ada waktunya gelap, ada waktunya terang, ya. Jadi kalau saudara perhatikan, ya, mungkin sound systemnya dikecilkan sedikit. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ada kebangkitan orang mati, kematian dikalahkan, ya. Kematian dikalahkan. Dan kalau saudara perhatikan tadi yang berikutnya, 3 jam gelap. Jadi saudara tahu Yesus mengatur alam ini. Yesus menaklukkan alam ini. Jadi artinya alam maut, kuasa neraka sudah dipatahkan. Nah, sekarang yang keempat, coba kita perhatikan Lukas pasal 9. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang keempat, salib orang Kristen. Jadi tadi kita baca ada salib di Marah, ada salib, ya, di Golgota. Dan kalau saudara perhatikan tadi ada salib di Hor, ya. Nah, sekarang yang keempat kita melihat salib orang
Kristen. Jadi siapa yang mau ikut Yesus, dia harus pikul salib setiap hari. Itu artinya apa? Kalau saudara ingin menikmati kuasa salib Yesus, saudara mesti belajar menyalibkan keinginan daging, menyalibkan hawa nafsu setiap hari. Saya tambahkan 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 20. 2:19 sampai 20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Puji Tuhan. Ini artinya kita harus terus hidup di dalam kesucian. Nah, yang keempat ini adalah salib yang terakhir. Ini artinya kita harus hidup dalam kesucian. Ya, kita harus hidup. Yang kedua, menyenangkan Tuhan. Kalau saudara ingin melihat kemenangan demi kemenangan, kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu bersama-sama, yaitu tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Puji Tuhan, puji Tuhan, ada kuasa dalam salib Yesus. Bukan ada kuasa di kalung salib, bukan ada kuasa di gambar salib, tapi mari kita tetap memandang kepada Yesus. Hari-hari ini hidup kita mulai rasakan satu tekanan-tekanan. Hari-hari ini kita rasakan kekhawatiran dan ketakutan. Dan kalau toh pasca corona, tapi efek samping atau akibat dari krisis ini itu akan berkembang kepada masalah ekonomi, masalah sosial, masalah moneter. Tapi nggak usah takut, ada salib Yesus. Agar kita bisa mengalami kuasa salib Yesus setiap hari, kita berarti harus menyalibkan diri sendiri. Kita harus belajar hidup suci, takut kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, dipuji dan
Mari jemaat di rumah masing-masing mengangkat kedua tangan saudara. Jangan biarkan mulut saudara diam. Haleluya. Selain kita bersyukur kepada Tuhan untuk salibnya, selain kita mesti bersyukur buat kematian Yesus di kayu salib, tapi lebih dari itu, mari kita belajar menyalibkan diri kita sendiri, mengalahkan hawa nafsu kita sendiri, belajar hidup menyenangkan Tuhan. Hari-hari yang makin krisis ini, hari-hari yang makin tak menentu, banyak orang takut dan menunggu sampai kapan krisis corona ini. Meskipun kita tidak tahu sampai kapan, tapi kuasa salib masih bekerja hari-hari ini. Haleluya. Haleluya. Jemaat di rumah yang masih terikat dengan dosa, salib Yesus mengalahkan dosa. Minta pengampunan, minta kelepasan. Jemaat yang sakit, taruh tangan kananmu di dada dalam nama Yesus. Kami percaya bilurmu cukup menjadi kesembuhan. Saudara yang sedang bingung, panik, rasa tak menentu hari-hari ini, serasa kehilangan kepastian hidup. Haleluya. Kami tetap memandang kepada salib Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Haleluya. Lawati kami lagi. Sekarang Engkau ada di rumah jemaat-jemaatmu. Haleluya. Haleluya. Turunkan tangan saudara. Haleluya. Kami sungguh diberkati malam hari ini. Kami menikmati Tuhan. Kami menikmati Roh Kudus. Kami menikmati hadirat-Mu. Hati kami makin tenang. Hati kami makin mantap. Haleluya. 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 Salib Yesus menaklukkan alam. Salib Yesus menaklukkan kematian. Salib Yesus kuasanya menaklukkan sakit penyakit. Salib Yesus menaklukkan daya tarik dunia yang menarik manusia sebanyak-banyaknya untuk masuk neraka. Tetapi kuasa salib adalah kuasa yang lebih kuat yang dapat menarik banyak orang naik ke sorga. Terima kasih Tuhan, kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus mati bukan kalah, tapi Yesus mati mengganti posisi kita, supaya kita tidak kalah, tapi kita menang. Untuk itu, hari yang ketiga setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah tolong kepada kami. Dan terus kami mengucap syukur untuk Indonesia, negara bangsa yang kami cintai ini. Meskipun krisis corona, virus corona masih ada, tapi kami percaya dalam beberapa hari kemudian Tuhan akan tolong terus kami, sehingga kami nantinya bisa menikmati kebebasan dan kemenangan, dan kami bisa kembali beribadah di gereja atau di rumah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, semua yang melayani malam hari ini, semua jemaat yang di Sumeneb GPD Sahabat Allah dan jemaat Friend of God Ministry di Surabaya diberkati oleh Tuhan. Kebaktian doa malam ini menjadi kebaktian doa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, tadahkan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu, kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cita damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, sukacita, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata amin. Hari Jumat kita akan adakan kebaktian peringatan kematian Yesus di kayu salib, disertai perjamuan kudus atau perjamuan suci di rumah masing-masing. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.